Jadi ketertarikan kepada sesama jenis atau bahkan kepada binatang dan sebagainya ini sebenarnya bukan fitrah. Jadi itu bukan berasal dari dirinya. Tidak cukup satu wanita, maka dibolehkan dia untuk mencari atau menikah dengan lebih dari satu. Bismillah, alhamdulillah, rabbana wa lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, hari ini kita sudah ke sesi podcast yang tema yang ketiga, yaitu tentang persoalan rumah tangga. Alhamdulillah telah hadir di studio kita hari ini, yang sebelumnya cukup alot ya Ustadz. Afwan. Jadi menyesuaikan jadwal antum yang sangat padat, qadarullahnya baru bisa hari ini. 1 bulan yang lalu saat kita hubungi antum. Dan kami harus maklum sebagai jamaahnya antum, Masya Allah kan harus mengerti. Jadi di pertama kemarin sempat safar, terus kemudian qadarullah yang kedua antum gerah, ya kita ikut Ustadz Afwan yang gangguin istirahatnya antum yang seharusnya sama keluarga. Telah hadir di studio kita hari ini Ustadz Abdul Amin. Boleh dipanggil Kiai atau Ustadz atau apa tadi Ustadz? Terserah. Bagi kami jamaah mungkin sudah kenal, tapi barangkali bagi audiens yang di rumah belum terlalu kenal, karena kalau nggak kenal maka tak sayang Ustadz. Disampaikan ke kita barangkali biografi Ustadz dulu asli barangkali di mana, kemudian sekolah hingga Darul Hadis Yaman ya Ustadz nggih. Ya. Kalau buatan klien tuh nggih. Nggih, tafadhol Ustadz. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, saya nama yang dikenal, nama yang dikenal adalah Abdullah Amin. Dan sebenarnya ada nama asli KTP, tapi ya yang berbeda dengan. Tapi insya Allah cukup dikenal dengan nama yang ini saja. Nah, asli atau kelahiran saya di Pare. Oh, Pare. Kelahiran di Pare. Pare Kediri. Ya, Pare Kediri. Dan besar sekolah dari mulai TK, SD dan sampai SMA di Pare. Di Pare. Kemudian sempat waktu itu diterima di IPB. IPB itu Bogor. Oh, Bogor. IPB ya? IPB. Oh, Masya Allah. Sempat kuliah pakai jalur PMDK waktu itu. Masya Allah. PMDK, kemudian kira-kira belum ada setahun liburan liburan hari raya kalau nggak salah. Hari raya pulang dan ternyata ada kajian daurah waktu itu di Kediri. Waktu itu kalau nggak salah di mana tempatnya pondoknya Ustadz Abu Ammar. Jadi masjid di rumahnya samping beliau. Daurah, kemudian setelah itu dilanjut dengan saya ikut daurah di Jogja. Di situ saya ditawari untuk belajar waktu itu ke Pakistan. Nah, di Pakistan, kemudian waktu itu sempat terjadi penundaan karena ternyata ada konflik di Pakistan. Kemudian setelah itu akhirnya diarahkan ke Yaman. IPB-nya
berarti tidak lanjut Ustadz berarti? Nah, ketika itu saya karena ada tawaran itu, saya akhirnya terpaksa harus memutuskan, yaitu memilih, harus memilih. Ketika itu saya kebetulan baik dengan dekannya, dekan ya di karena saya waktu itu di sana juga ada semacam jabatan mahasiswa lah di senat di ini yang dekat dengan dosen. Ada permasalahan yang di kampus itu, kemudian saya menyampaikan mau melanjutkan ke luar negeri waktu itu. Kalau boleh tahu jurusannya apa Ustaz waktu itu? Waktu itu ada namanya belum termasuk penjurusan, jadi ada tingkat persiapan bersama waktu itu di IPB. Nggak tahu apakah sekarang juga masih seperti itu atau enggak. Tapi anak enggak apa-apa ya nyepil ini Ustaz. Barangkali ini jadi rahasia yang enggak boleh disampaikan. Boleh ya Ustaz ya? Enggak boleh. Terus lanjut Ustaz. Iya. Jadi sampai di Pakistan ternyata problem belum berangkat, tadi gitu. Masih proses. Jadi ketika saya keluar itu sebenarnya sedang proses karena ditawari kemudian mau berangkat ke Pakistan, kita sudah keluar dari kuliah. Kemudian waktu itu saya belajar untuk mengawali sebelum berangkat. Itu belajar ada daurah bahasa Arab di Al-Furqan Gresik, saya ikut waktu itu. Nah, kemudian setelah itu Pakistan bergejolak, sehingga tidak memungkinkan untuk mengirim pelajar ke sana. Kemudian yang di Pakistan juga pada balik ke Indonesia. Nah, ini terjadi perang di Pakistan. Jadi gejolak Benazir Bhutto lah waktu itu zamannya. Waktu itu. Nah, akhirnya kembali dan akhirnya saya mengikuti dibuka waktu itu pondok pesantren di Jogja. Nah, akhirnya saya mendaftar di sana. Mendaftar. Kalau boleh tahu Ustaz, memang untuk basic agama sendiri dari keluarga antum atau ini kan kalau misalkan dari Indonesia kemudian latar belakangnya bahasa Arab itu kan artinya tidak semua orang, tidak umum gitu loh Ustaz. Barangkali memang ada latar belakang keluarga yang memang santri atau seperti apa Ustaz? Sebenarnya enggak sih. Jadi latar belakang keluarga itu ya kalau orang tua saya memang guru SD, kepala sekolah. Kalau ibu rumah tangga, cuman aktif di organisasi saja, organisasi keagamaan. Kemudian saya sejak kecil memang suka kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat. Kemudian, nah itu kemudian saya ketika saya kuliah di IPB itu ada pondok dekat di situ, pondok di situ. Saya sholatnya di situ. Cuman saya tertarik sebenarnya bahasa Arab pada waktu itu. Nah akhirnya dan ketika di SMA waktu itu, sekarang kan SMU ya. Kita aktif di kegiatan kerohanian. Kegiatan kerohanian di teman-teman. Jadi yang akhirnya teman-teman SMA ini membuat yayasan juga di Pare di Ma'had Al-Mansur. Itu latar belakangnya adalah teman-teman SMA. Berarti berangkatnya dari circle sebenarnya ya? Ya, dari lingkungan ke apa istilahnya kelompok kerohanian. Iya. Terus kan yang kita tahu biasanya dari jamaah itu larinya kalau bahasa Arab ya ke Saudi atau ke Madinah Ustaz. Nah, kenapa pilihan ke Pakistan atau akhirnya jatuhnya di Yaman tadi Ustaz? Ya, pada masa itu tahun 93 lah ya.
Oh, saya 93. Ya. Karena masih SD. Itu masih belum terlalu apa ya namanya? Populer atau banyak seperti sekarang. Benar, Ustaz. Nah, zaman itu. Jilbab aja masih jarang, Ustaz. Ya, jadi untuk ke Madinah itu memang apa ya? Ya masih sangat jarang sekali untuk dari Indonesia. Yang sebelumnya memang ke Riyadh. Bahkan ketika apa namanya mau daftar ke Riyadh itu kan memang latar belakang bahasa Arabnya harus kuat ya. Nah, dan memang yang menawarkan saya juga lulusan Riyadh ini yang ke Pakistan itu. Nah, akhirnya kemudian nggak jadi intinya, dan saya akhirnya belajar di Jogja waktu itu. Belajar di Jogja sambil kemudian mencari ini ke luar negeri karena kan saya udah keluar dari kuliah ini. Oh, jadinya enggak diteruskan berarti ya? Iya, jadi kan enggak balik lah istilahnya saya. Nah, kemudian saya udah ke pondok pesantren sambil menunggu. Oh, ini ada beberapa kemungkinan bukan hanya di Pakistan saja. Iya. Nah, itu sama orang tua enggak ini Ustaz? Kok enggak dilanjut kuliah? Ya, sebenarnya pengennya dilanjutkan, tetapi saya lebih memilih ini kalau saya lanjut ini kapan lagi belajarnya. Masya Allah, gitu. Semangatnya dari situ. Nah, karena semangatnya dari situ. Nah, ini sudah ketika itu memang ada pertanyaan loh, apa karena berat kuliahnya? Saya menyampaikan saya ranking, saya bilang. Oh iya. Kalau masalah prestasi, iya. Dari mahasiswa sekian berapa 1000 berapa waktu itu, 1000 sekian lah, 1000 lebih mahasiswa baru yang masuk ke IPB. Ketika ujian itu ujian saya ingat waktu itu fisika kalau nggak salah, karena belajar seperti SMA lah itu. Iya. Ya alhamdulillah saya nilai saya 99 lah waktu itu. Masya Allah. Yang nilai 100 1 orang, yang 99 ada 3 orang atau 4 orang. Nah itu. Kadang ya gini, maksudnya orang nggak nerusin kuliah itu biasanya karena dikira ada beban. Nah sebenarnya bukan itu. Ini pilihan untuk memilih jalur yang lain, yang lebih serius tentang jalur hidup ya Ustaz ya ini. Jadi ketika itu saya sebenarnya ada pilihan juga sih, mondok sambil kuliah dan sebagainya. Tapi ketika ada tawaran ke luar negeri itu sesuatu yang berbeda lah, dalam artian ini sama-sama kuliah, sama-sama belajar. Itu. Dan ini tawaran ke luar negeri gitu loh. Nah, tawaran itulah yang ini kesempatan yang enggak bisa bisa jadi dua kali bisa jadi. Nah, kesempatan terakhir. Jadi istikharah saya sudah berkali-kali saya sampaikan orang tua. Nah, begitu. Akhirnya kemudian karena tidak sampai jadi berangkat, akhirnya kemudian saya mondok di Jogja waktu itu. Baru kemudian berangkat itu ke Yaman sekitar tahun 98 malahan. Tahun 98. Iya, tahun 98. Kita masa transisi itu ya. Jadi saya sebelumnya belajar di pondok akhirnya. Belajar di pondok. Kemudian setelah itu baru bisa berangkat ke Yaman itu tahun 98. Dan sampai 2002. Jadi saya belajar di Yaman itu di 2 tempat. Secara yang pertama saya berangkat itu ke Ma'rib, Darul Hadis Ma'rib. Muridnya Syekh Mukbil, rahimahullah ta'ala. Kemudian ketika satu saat saya berkunjung ke Syekh Mukbil, ziarah begitu, teman-teman di sana juga banyak yang di sana. Nah, kemudian setelah itu kembali dari ziarah itu saya istikharah. Ini Syekh Mukbil sering sakit, beritanya itu kadang nggak ngajar, udah sepuh.
Nah, saya istikharah ini kalau saya enggak dapat ilmunya beliau, duduk di majelisnya beliau, ini bisa jadi kedahuluan. Masya Allah, semangat. Ya. Nah, akhirnya saya istikharah, saya pindah dulu ke Syekh Mukbil ini. Dan alhamdulillah setahun kira-kira saya di Damas ini Syekh Mukbil, tempatnya yang sekarang sudah diserang oleh Houthi dan kemudian sudah nggak ada lagi. Lagi konflik sekarang sudah, ya masih konflik sampai sekarang. Jadi setahun saya di sana, Syekh Mukbil, kemudian setelah itu sakitnya bertambah, kemudian berobat sampai ke Saudi, ke Amerika, balik lagi ke Saudi, sampai akhirnya wafat di sana. Jadi sampai saya di sana itu sampai terakhir wafatnya Syekh Mukbil. Masya Allah. Jadi sebelum saya meninggalkan Damas itu, Syekh Mukbil sudah nggak pernah ngajar lagi. Jadi berangkat berobat itu sudah nggak sampai balik ke pondok lah istilahnya. Nah, akhirnya saya pindah balik lagi ke pondok saya pertama kali datang di Ma'rib, ini muridnya Syekh Mukbil juga. Nah, di situ saya belajar sampai total itu tahun di Ma'rib awalnya, kemudian setahun di Syekh Mukbil, kemudian saya balik lagi ke tempat semula sampai hampir 4 tahun. Nah, peristiwa WTC, World Trade Center yang tahun 11 September 2001. Nah, 2001 itu saya sudah di Ma'rib ini. Nah, tempat yang baru. Itu hampir terakhir saya di sana. Nah, September kejadian, kemudian Afghanistan, setelah itu perang Afgan. Nah, kemudian Yaman itu terkena imbasnya, dituntut oleh Amerika untuk menyerahkan teroris yang ada di Yaman, karena Osama bin Laden kan basicnya di Yaman. Nah, itu akhirnya kemudian orang-orang pelajar yang dari luar negeri, nah, itu dikeluarkan, artinya ini dari Amerika. Ini eksklusif ya, Ustaz. Banyak yang tidak tahu ini. Cerita seperti kejadian. Ini. Ya. Masya Allah. Jadi ada teman Ustaz, jadi barangkali yang dari Kediri? Iya. Teman yang berangkat ke sana? Iya. Kalau dari Kediri nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi Indonesia totalnya berapa kira-kira? Yang ketika saya waktu itu? Waktu itu saya ketika terakhir karena setelah WTC itu kita dikumpulkan oleh guru besar kita, karena mendapatkan fitnah perintah setelah WTC itu pemerintah sibuk untuk memenuhi karena ancaman Amerika ini. Ya itu. Nggak dak-dik-dar gitu Ustaz ya. Artinya kondisinya kan ya kan Saudi aman Ustaz ya. Saudi aman. Madinah aman. Ini Yaman yang hingga saat ini bahkan mungkin masih konflik ya Ustaz. Iya, masih konflik. Cuman konflik yang sekarang ini kan beda dengan yang dulu. Ya, itu. Maksudnya antum ya kita bahasanya kan bayangan umumnya itu kalau di Saudi itu kan indah, Madinah enak lah istilahnya Ustaz ya, kondisinya enggak terlalu banyak ini. Tapi kalau di Yaman itu kan kayak kita masuk di wahana yang beda gitu loh. Kira-kira gitu. Ya beda. Jadi ya kalau mau membandingkan di Madinah kuliah ya seperti di Indonesia lah kuliah. Artinya seperti kita kuliah di Indonesia. Ya biasa aja kondisinya gitu ya. Kalau di Yaman memang kita ini belajar di pedalaman, bisa saya katakan di desa sebenarnya. Baik di Syekh Mukbil maupun di Ma'rib yang saya tempati. Kita di pedalaman. Jadi kondisinya kalau dikatakan lebih primitif daripada Indonesia. Bahkan di desa di Indonesia. Jadi listrik itu masih belum ada. Masya Allah. Belum masuk lah istilahnya. Begitu semangatnya ya, untuk bisa ke situ. Enggak yang nyaman-nyaman aja gitu ya. Terus kalau keluarga sendiri Ustaz, apa nih Anda potong? Jadi kalau keluarga sendiri akhirnya menikah, sudah menikah atau belum itu waktu itu? Belum ya? Masih belum menikah. Kalau istri orang Indonesia juga?
Indonesia. Orang Indonesia. Orang Pare atau orang Kediri? Orang Sulawesi. Sulawesi. Masya Allah. Baik. Yang baik, pertama. Baik, Ustaz. Masya Allah ya. Ini eksklusif khusus Ustaz Abdul Amin. Ini yang enggak kita tahu. Jadi jamaah mungkin ya sebagian ada yang tahu, sebagian enggak ada yang tahu, Ustaz. Ini Masya Allah ceritanya. Dan ini bukan apa ya istilahnya kondisi yang nyaman, kondisi yang ya sebagian orang lebih memilih ya nggak usah tantangan yang terlalu berat. Barangkali bagi kita antum cerita aja kita nggak bisa bayangin, Ustaz. Itu bisa berangkat nggak bisa pulang, Ustaz. Baik, Ustaz. Afwan ya. Jazakallah khair sudah berbagi pengalaman dan kisah hidup dengan kita. Hari ini topiknya sebenarnya untuk Ustaz kita lebih ke persoalan rumah tangga, Ustaz. Awalnya kita tadi itu mau buka langsung persoalan rumah tangga biasanya kan yang indah-indah, Ustaz. Yang tahunya di masyarakat. Kita masuk ke yang enggak enak langsung, Ustaz. Langsung. Kata Ustaz tadi nyempilnya kan langsung curam ini. Oke. Afan Ustaz G. Kita lanjut. Baik. Kita punya data, Ustaz. Jadi kita nggak langsung bahas tentang keindahan rumah tangga. Kita mulai dari yang curam dulu, nanti kita naik ke yang indah-indah. Indah belakangnya aja, Ustaz. Ini datanya begini, Ustaz. Ini data dari Pengadilan Agama Bojonegoro ya. Tentunya informasinya ini dari Pengadilan Tinggi Surabaya. Nah, terkait sama persoalan rumah tangga yakni perceraian. Di tahun 2022, kita nggak bicara tahun 2023, tapi kita ambil data dari tahun 2023. Itu total untuk perkara perceraian itu ada 95.917 perkara. Dengan perincian suami menggugat cerai istrinya, cerai talak itu sebesar 27.207 atau 28%-nya. Sedangkan sebaliknya istri menggugat cerai suaminya sebanyak 72%. Tadi Ustadz mengingatkan kita bahwa perceraian bukan menyoal masalah sesuatu yang buruk, juga bisa jadi menjadi solusi. Pertanyaan kami, Ustadz. Biasanya kan juga ada kecenderungan. Jadi ketika ada perceraian itu ada berbagai sebab. Salah satunya adalah laki-laki. Ya, kita nyebutnya laki-laki dulu lah, nanti kalau ngomong perempuan saya bisa kena somasi. Jadi ada laki-laki itu memang saya sendiri juga menyadari punya kecenderungan tertarik sama wanita, sama perempuan. Ya, kalau saya tertarik sama laki-laki beda, Ustaz. Nah, ini di sana selesai kalau diikat, harapannya itu diikat dengan pernikahan. Nah, cuman kita itu ada aja jalan untuk bisa lari ke hal-hal itu. Semoga kita semua bisa dihindarkan dari itu, Ustaz. Tips apa saja untuk laki-laki, Ustaz, agar rumah tangganya terjaga, terus tidak mudah terjebak sama syahwat yang bisa merusak rumah tangga dengan perceraian tadi. Fadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah. Nah, dan seterusnya. Jadi telah dihiasi oleh Allah linnas untuk manusia. Jadi maksudnya untuk laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih makna dari ayat ini kepada laki-laki khususnya. Hubbus syahawat. Namanya fitrah manusia itu memang diciptakan oleh Allah dengan syahwat. Allah memberikan manusia itu syahwat dan akal. Nah, berbeda dengan malaikat yang memang hanya diberi akal saja tanpa syahwat. Memang kekhususan manusia. Kalau tertarik, namanya syahwat itu bukan hanya kepada wanita saja. Tetapi syahwat ini umum. Kekuasaan pun juga syahwat. Nah, ini. Harta juga syahwat sebenarnya, sama.
Jadi hubbus syahwat minan nisa. Nah, didahulukan untuk laki-laki ini minan nisa. Syahwat kepada wanita. Itu fitrah manusia. Makanya yang disebutkan oleh Allah, fitrah itu syahwat kepada wanita. Jadi kalau kepada laki-laki berarti itu bukan fitrahnya. Ya, salah server Ustaz. Nah, ini sudah error. Nah, itu. Ini kalau syahwat itu kepada bukan wanita. Yang bukan. Nah, ini. Misalkan kepada sesama laki-laki atau kepada binatang dan sebagainya. Ini berarti ini bukan fitrah manusia, tetapi sudah campur tangan syaitan. Itu bisikan dari iblis dan syaitan. Bukan fenomena alam biasa istilahnya. Jadi ketertarikan kepada sesama jenis atau bahkan kepada binatang dan sebagainya ini sebenarnya bukan fitrah. Jadi itu bukan berasal dari dirinya. Poin ini yang penting. Hubbus syahwat minan nisa. Wal banin, pengen anak, syahwat pengen anak itu juga merupakan syahwat, bagian dari syahwat. Pengen punya anak. Itu fitrah manusia. Wal banin wal qanatir muqantar, dan harta kekayaan yang melimpah. Itu fitrah. Jadi nggak ada orang saya pengen miskin lah. Iya. Itu. Pengennya itu orang itu memang fitrahnya punya kecenderungan untuk tertarik dengan yang namanya syahwat, segala macam bentuk syahwat. Nah, untuk laki-laki yang didahulukan oleh Allah di sini para wanita, minan nisa. Nah itu. Jadi itu fitrah manusia yang memang Allah ciptakan manusia di atasnya. Dan justru disitulah ketika manusia diciptakan syahwat, ini ada tujuannya. Ada tujuannya. Dan ini yang harus difahami para laki-laki. Ya, jadi untuk apa ini? Ini adalah ujian. Apakah syahwat kepada wanita itu ditempatkan pada yang halal? Atau justru diarahkan kepada yang haram? Nah, inilah yang menjadi tujuan diciptakan manusia di dunia ini, agar mereka itu berusaha untuk menjalankan tugas diciptakan manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Dan bagaimana dibekali manusia dengan syahwat, ini sebagai ujian bagi manusia. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan syahwat ini dan salurannya yang benar. Salurannya yang benar. Apakah kepada yang halal atau kepada yang haram. Maka dibolehkan manusia ini. Yang sebenarnya dengan penyaluran yang halal itu tidak membawa madarat. Madaratnya ketika disalurkan kepada yang haram maka lebih besar daripada manfaat. Ini manfaatnya kecil, terlampiaskan syahwatnya. Itu maslahat. Karena memang bagaimanapun manusia laki-laki ini sperma ini harus dikeluarkan. Itu memang harus begitu. Nah, ketika laki-laki itu daya tampungnya juga terbatas, ini sperma, iya kan? Maka ini mesti akan ada dorongan ketika penuh. Seperti halnya kita buang air kecil, ada daya tampungnya yang itu memang berkala harus dikeluarkan. Ini yang harus dipahami ya. Nah, itu memang sudah fitrahnya manusia. Nah, jadi ini yang harus disalurkan. Nah, tinggal penyalurannya ini. Nah, ketika belum menikah, maka Allah menjadikan manusia atau laki-laki, demikian juga wanita, itu bermimpi. Mimpi basah. Nah, ini kan ya fitrah sudah. Bangun-bangun udah basah. Nah, udah basah. Nah, bahkan terkadang tidak merasa mimpi kok basah, ya kan? Nah, gitu. Nah, terkadang memang seperti itu. Kalau sudah basah nggak merasa. Tapi memang demikian. Allah akan menjadikan ada jalan keluarnya. Nah, termasuk ketika
seseorang itu punya dorongan dan dia belum menikah, maka berpuasa. Ini salah satu yang bisa sedikit menekan. Meskipun tidak bisa ditekan secara total dengan berpuasa. Makanya ada batasnya seorang pemuda untuk bisa berpuasa. Pilihannya puasa atau menikah. Gitu ya? Puasa atau menikah. Nah itu. Menikah pun juga masih bisa jadi butuh puasa. Betul. Nah, iya. Iya. Nah seperti itu. Jadi dengan menikah ini solusi. Nah itu. Nah ketika seseorang dia sudah menikah kok dia masih tertarik namanya syahwat. Itu sudah fitrah. Laki-laki itu memang oleh Allah diciptakan mempunyai syahwat terhadap lawan jenis, terhadap wanita, syahwatnya lebih besar daripada wanita kepada laki-laki. Itu. Oh beda. Yang jelas Allah ciptakan laki-laki ini syahwatnya lebih besar. Artinya syahwat kepada lawan jenisnya itu ketertarikan dan penyaluran syahwatnya ini memang butuh intensnya lebih besar. Misalkan apa? Gampangannya begini, laki-laki ini frekuensi syahwatnya terpancing syahwat dan kemudian ingin menyalurkan itu lebih banyak atau lebih besar daripada wanita kepada laki-laki. Kebutuhan syahwatnya ini. Makanya ada syariat poligami. Itu sebenarnya sesuai dengan fitrahnya manusia. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Itu syariat. Syariat itu sejak zaman dulu. Jadi para nabi dan rasul mereka ini memang sudah ada namanya syariat poligami. Jadi bukan hanya syariat yang diturunkan kepada Rasulullah saja Muhammad SAW, tapi ini sudah sejak dulu namanya. Nabi-nabi sebelumnya itu sudah poligami hal yang biasa. Memang demikian ini fitrahnya. Makanya kalau bisa dikatakan salah satu solusi bagi laki-laki karena mungkin syahwatnya sangat besar, tidak cukup satu wanita, maka dibolehkan dia untuk mencari atau menikah dengan lebih dari satu. Bahkan kepada budaknya. Karena bisa jadi kalau sekarang kan di Indonesia kan nggak ada budak namanya ya kan. Sudah ada. Jadi yang bisa dilakukan ya tinggal poligami ini. Dan itu dibatasi 4 dalam syariat Rasulullah. Kalau syariat sebelumnya enggak. Lebih dari bisa itu. Jadi. Dan itu sesuai dengan hikmah Allah. Allah Maha tahu. Bisa jadi karena memang di umatnya Rasulullah kecenderungan laki-laki syahwatnya itu tidak sebesar ketika zaman dulu seperti Nabi Daud misalkan 100 wanita misalkan. Oh beda ya? Ya, jadi Nabi Daud beliau punya istri 100. Syariatnya beda. Beda syariatnya. Ya. Jadi tapi poligami tetap disyariatkan sejak para nabi dan rasul sebelumnya. Baik. Nah itu. Jadi kalau masalah bagaimana solusinya laki-laki ini supaya bisa istilahnya tidak mudah terjebak. Tidak mudah terjebak. Nah, ya urutannya kalau seandainya memang dia sudah menikah, bagaimanapun yang paling penting menundukkan pandangan itu bukan hanya untuk orang yang belum menikah. Ghadul basar itu kepada siapa? Laki-laki semuanya. Karena fitnah paling besar adalah wanita. Apalagi sekarang Ustaz. Nah, apalagi zaman sekarang, apalagi di negeri kita. Iya. Tapi tentunya tidak tertutup, masih banyak ya Ustaz ya yang bisa istilahnya menjaga pandangan. Kan begitu ya Ustaz ya. Dalam hal ini ya teman-teman di kita insya Allah ini yang di studio ini sangat bisa menjaga pandangan. Ya Ustaz. di sini. Baik. Ya, itu satu ya menjaga pandangan, kemudian berpuasa kalau seandainya memang syahwatnya demikian besar. Karena salah satu di antara yang bisa menjaga pandangan, artinya menundukkan pandangan itu ketika dalam kondisi berpuasa. Nah itu ada satu sinyalnya hidup kalau puasa itu untuk mengingatkan dia kamu puasa. Itu salah satunya ya kan. Hikmahnya berpuasa. Nah itu salah satunya hikmahnya itu kamu puasa. Ketika memandang wanita itu ada
ada penghalang atau ada remnya. Iya, ada warningnya. Ada warningnya dengan Iya. puasa. Kita ingat puasa, ini saya Gak oleh macam-macam. Gak usah macam-macam. Nah, itu. Masya Allah ya. Nah, itu. Baik. Nah, kemudian yang jelas ini juga sangat terkait erat dengan ketika dia sudah menikah, maka ini peran istri yang sebenarnya sangat besar untuk bisa menundukkan pandangan suaminya kepada selain dirinya. Nah, ini kalau sudah menikah ya ini tidak bisa kita bicarakan laki-laki ngatasi sendiri. Oh iya. Nah, karena ini solusi sebenarnya, menikah ini solusi untuk dia bisa lebih menundukkan pandangannya. Peran istrinya juga harus. Nah ini peran istri. Makanya keluarga itu suami istri ini sebenarnya ketika sudah menikah maka dorongan syahwat ini masing-masing ini bisa terwadahi. Ini wadahnya menikah ini. Wadah yang halal untuk melampiaskan syahwat masing-masing dari keduanya. Iya. Untuk lebih bisa mungkin menundukkan pandangannya. Nah, itu. Tapi kalau misalkan tadi dari angka yang sudah kita tunjukkan, cuma bukan biasanya sih, dari angka itu tidak sedikit tadi Ustaz. Ya. Jadi ada sekitar 27%-nya justru laki-laki mentalak istrinya dan sebaliknya 60 sekian persen tadi itu istri yang meminta menceraikan suami. Saya sendiri sih tidak detail ya masuk ke dalam apa sebabnya. Nah, cuma kita ngambil dari tips apa sih biasanya dari laki-laki agar ya barangkali kalau perceraian itu tidak jadi solusi, minimal kalau menyebabkan sebuah kerusakan itu bisa diantisipasi. Tadi. Salah satunya tadi kan menjaga pandangan, kemudian syariat poligami, kemudian apa lagi Ustaz? Circle juga berpengaruh Ustaz. Sangat berpengaruh. Pengaruh lingkungan begitu ya. Lingkungan sangat berpengaruh. Jadi kalau melihat angka perceraian itu pengaruh faktor-faktornya itu sangat banyak. Tapi ada faktor tersembunyi sebenarnya. Faktor tersembunyi yang melatar belakangi kenapa sampai terjadi perselisihan atau perceraian, bahkan wanita yang menuntut. Karena laki-laki tidak bisa memuaskan istrinya. Oh gitu bisa jadi Ustaz. Itu salah satu faktor tersembunyi bahkan dominan dalam angka perceraian. Jadi ini pentingnya laki-laki itu bukan hanya sekedar melampiaskan syahwatnya. Nah itu. Tapi bagaimana dia bisa memenuhi ataukah meredakan syahwat istrinya. Jadi bisa memuaskan istrinya. Nah itu. Dan ternyata kalau mau dilihat di data mungkin lebih detail sebab tersembunyi maksudnya, sebab dari dalam. Kalau sebab perceraian karena nggak ngasih nafkah lahir atau kurang cocok dan sebagainya. Nah, ternyata faktor ketidakcocokan itu sebenarnya intinya atau dibalik itu semuanya sangat besar faktor keharmonisan dalam urusan ranjang. Lebih menukik lagi kepada urusan ranjang. Nah, itu. Tapi faktor lain itu sebenarnya bisa jadi intinya bukan nomor satu. Ekonomi misalnya. Itu sebenarnya bukan nomor satu. Nah, bukan faktor utama istilahnya perceraian. Tapi wanita itu kadang ini kadang Ustaz ya. Ini kalau digambarkan itu kan laki-laki itu kalau di Al-Qur'an ya Ustaz ya. Barangkali kalau salah di laki-laki digambarkan dengan apa istilahnya? Bagaimana cantiknya bidadari. Tapi kalau perempuan itu gemerlap harta kan gitu ya. Bagaimana suaminya. Nah itu lebih ke ekonomi barangkali begitu ya. Kalau seandainya menurut sebagian bahwa faktor utama mungkin ekonomi.
itu bisa jadi karena memang wanita memang salah satu di antara daya tarik dia atau syahwat yang besar bagi wanita itu adalah harta. Nah, itu. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya di balik itu semuanya salah satunya adalah tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami terhadap dirinya. Kadang juga faktor-faktor selingkuh. Itu sangat banyak terjadi perceraian. Istri menuntut cerai. Kalau dari sisi nafkah itu mungkin adalah, tapi bukan faktor yang terbesar sebenarnya. Faktor ekonomi bukan faktor yang terbesar. Karena sejak dulu ekonomi kalau seandainya hanya faktor ekonomi di tempat-tempat orang-orang miskin mungkin banyak yang cerai, tapi ternyata banyak kasus perceraian terjadi pada kaum atau suami istri yang pasangannya berada ekonomi tertata. Iya ya. Justru banyak perceraian kasus pada mereka. Oh iya ya. Coba dilihat data saja. Benar. Di data lagi. Perceraian terjadi itu ekonominya bagaimana? Baik. Kalau untuk mengatakan bahwa faktor utama ekonomi tidak bisa juga. Betul. Tidak bisa. Baik. Nah, itu. Ya. Masya Allah. Jadi memang faktor dari pihak laki-laki memang dia yang pertama yang bisa menjaga itu adalah agamanya. Bagaimanapun faktor paling besar. Nah, itu. Ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah. Ini yang sebenarnya yang paling besar, faktor paling besar yang bisa menjaga rumah tangganya. Nah, itu. Ketakwaan seorang laki-laki ini yang paling penting. Itu. Karena kalau nggak misalkan hartanya cukup, istrinya sangat cantik, ini bahkan bisa jadi istrinya itu sudah melayani suaminya dengan baik. Tapi kalau faktor laki-lakinya ini memang rusak atau memang tidak punya agama dan dia ini kecenderungan untuk melampiaskan menuruti syahwatnya kepada wanita, ini diterjang apa saja bisa. Oh iya. Ini faktor paling penting, ini adalah ketakwaan dan keimanan. Ini tidak bisa dipungkiri. Faktor lain, istrinya nggak cantik, istrinya sudah nggak cantik lagi misalnya, dan ini bukan faktor utama. Iya. Nah, itu.